Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Rifda Ramadhani dari kelas Manajemen 19B. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biaya. Yang pertama, apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah atau suku cadang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam skala besar dengan menggunakan tenaga kerja manusia dan mesin. Industri perusahaan manufaktur biasanya disebut industri pabrikan. Bisnis manufaktur menggunakan tenaga mesin, robot, komputer, pengolahan kimia, dan manusia untuk memproduksi suatu barang dengan sistem jalur perakitan yang bertahap dan teknologi canggih sebagai aset. Barang jadi hasil produksi dapat dijual langsung ke konsumen ataupun ke produsen lain. Agar dapat diproduksi menjadi barang yang lebih kompleks atau dijual ke pedagang grosir yang mendistribusikan barang ke pedagang eceran. Yang kedua, karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur tergolong dalam perusahaan dagang yang produknya bisa dilihat dan disentuh. Adanya persediaan barang fisik, pendapatan utama dari penjualan, ada kegiatan manufaktur dan biaya produksi merupakan karakteristik dari perusahaan manufaktur. Yang pertama, pendapatan berasal dari penjualan. Perusahaan menjual berbagai produk, mulai dari produk setengah jadi hingga produk jadi seperti peralatan rumah tangga dan makanan. Perusahaan manufaktur mendapatkan pendapatan utama dari hasil penjualan produk di pasaran, baik itu distributor, pedagang grosir maupun konsumen langsung. Persediaan produk fisik. Umumnya, perusahaan manufaktur menjual produk fisik yang dapat dilihat dan disentuh, berbeda dengan perusahaan jasa. Persediaan pada perusahaan manufaktur dapat berupa barang jadi siap jual, baik bahan baku atau bahan setengah jadi. Perusahaan manufaktur menerapkan sistem pencatatan dengan metode tertentu untuk menghitung pembelian dan penggunaan bahan baku karena persediaan produk tidak sedikit. Kemudian, kegiatan manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur selanjutnya adalah adanya aktivitas manufaktur atau pabrik. Kegiatan manufaktur yang biasa dilakukan adalah mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang siap dijual ke pasaran. Jika tidak ada proses produksi di perusahaan manufaktur, maka mustahil perusahaan manufaktur bisa berjalan. Untuk itu, kegiatan manufaktur sebaiknya perusahaan membangun pabrik di kawasan industri yang strategis. Kemudian, jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Kemudian yang selanjutnya, ada jenis dan pengelompokan biaya. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, ialah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead, ialah biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam biaya overhead terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrikase lain. Kemudian yang keempat, biaya pemasaran, ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Dan yang kelima, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan biaya operasi kantor. Kemudian, jenis dan pengelompokan biaya tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, biaya produksi, di dalamnya terdapat biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Kemudian yang kedua, biaya operasional atau komersial, di dalamnya terdapat 2, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum.
Kemudian materinya, perilaku biaya. Yang pertama ada biaya variabel, yaitu biaya yang akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, dan sebagian biaya pemasaran. Kemudian yang kedua, biaya tetap, ialah biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Kemudian yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Selanjutnya, ada jenis produksi perusahaan manufaktur. Yang pertama, make to stock atau disingkat MTS. Jenis produksi ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur tradisional sebagai strategi produksi mereka. Perusahaan manufaktur mengandalkan data penjualan di waktu lalu untuk memperkirakan permintaan konsumen dan merencanakan proses produksi. Penggunaan data waktu sebelumnya ini menjadi kelemahan karena kemungkinan data yang ada tidak sesuai dengan perkiraan dan stok barang di pabrik bisa terlalu banyak atau tidak cukup memenuhi pasar. Kemudian yang kedua, make to order atau disingkat MTO. Pada jenis MTO, konsumen bisa memesan produk yang disesuaikan dan diproduksi sesuai spesifikasi yang diinginkan. Proses produksinya dilakukan setelah menerima pesanan dari konsumen. Waktu produksi pada jenis MTO akan sedikit lebih lama, tetapi meminimalisir stok barang yang berlebihan, bahkan tidak ada stok di pabrik karena produksinya disesuaikan dengan jumlah pesanan konsumen. Kemudian ada make to assemble atau disingkat MTA. Strategi produksi MTA menggunakan perkiraan permintaan pasar untuk menyimpan bahan dasar produk tertentu, tetapi proses perakitan produk dilakukan setelah mendapatkan pesanan dari konsumen. Cara ini adalah gabungan dari make to stock atau MTS dan make to order atau MTO. Konsumen bisa menyesuaikan pesanan dan menerima produk lebih cepat karena pabrik sudah menyiapkan bahan dasar. Tetapi jika tidak ada pesanan dari konsumen, pabrik akan mengalami penumpukan stok bahan baku. Ketiga jenis produksi manufaktur tersebut memiliki risiko masing-masing. Memproduksi barang terlalu banyak bisa menyebabkan kerugian finansial karena perputaran uang terjebak pada persediaan barang yang tidak diinginkan. Jika perusahaan memproduksi terlalu sedikit barang, kemungkinan juga tidak dapat memenuhi permintaan pasar dan bisa menyebabkan konsumen beralih ke kompetitor dan omset penjualan akan menurun. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan manufaktur dapat berfokus dalam menjaga biaya produksi tetap rendah, menjaga kualitas barang tetap baik, dan berinvestasi dalam strategi manajemen penjualan yang tepat. Terakhir, kesimpulan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan manufaktur berasal dari penjualan barang setengah jadi atau barang jadi yang mereka produksi. Karakteristik lainnya adalah adanya ketersediaan produk fisik di pabrik dan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Barang yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur biasanya dibuat dengan sistem menyimpan stok barang, dibuat berdasarkan pesanan konsumen atau menggabungkan keduanya. Produksi barang tersebut melewati tahap pencetakan, pemesinan, penggabungan dan pemotongan, atau pembentukan hingga siap dijual ke pasaran. Perusahaan manufaktur harus menerapkan sistem pencatatan dengan metode tertentu untuk menghitung pembelian dan penggunaan bahan baku, agar tidak terjadi kesalahan pada pencatatan atau terdapat barang yang hilang bisa merugikan perusahaan. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila ada saran, silahkan juga meninggalkan komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.